Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sholat dan puasa di zona atau daerah abnormal. Kita sebagai kaum muslimin mengetahui bahwasannya sholat dan puasa itu merupakan ibadah madhoh. Ibadah madhoh sendiri adalah ibadah yang bentuk amalannya dan pelaksanaannya seperti tata cara, syarat dan rukunnya itu sudah ada dalam nas Al-Quran atau hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masbuda. Yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 ini dapat kita pahami, yaitu jadwal sholat fardu ialah ketika tergelincirnya matahari itu untuk sholat subuh dan asar, dan gelapnya malam itu untuk sholat maghrib dan isya, dan datangnya fajar itu untuk sholat subuh. Lalu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayti aswadi minal fajr. Yang artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam bentuk fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 ini dapat kita pahami bahwa puasa itu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Namun dalil ini tidak untuk semua manusia, melainkan untuk daerah-daerah yang normal. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai daerah normal dan daerah abnormal. Yang pertama itu ada daerah normal. Daerah normal yaitu daerah yang berada dalam khatulistiwa atau garis paralel 45 derajat lintang utara dan 45 derajat lintang selatan. Sedangkan daerah abnormal itu adalah daerah yang berada di luar garis paralel 45 derajat lintang utara dan lintang selatan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dapat kita lihat dalam peta dunia ini itu ada garis 45 derajat berada di sini. Jadi daerah yang berada dalam 45 derajat lintang utara dan 45 derajat lintang selatan itu adalah daerah-daerah normal. Kenapa dinamakan daerah normal? Karena di daerah-daerah ini perbedaan antara siang dan malamnya itu relatif sedikit. Seperti yang mengalami daerah normal itu ada Indonesia, Vietnam, Filipina, Mekah, dan lain-lain. Sedangkan daerah abnormal itu adalah daerah yang berada di luar garis paralel 45 derajat atau di sini, dan 45 derajat lintang utara atau di sini. Jadi daerah-daerah yang berada di luar ini merupakan daerah abnormal. Kenapa disebut daerah abnormal? Karena di daerah ini perbedaan antara siang dan malamnya itu relatif besar. Nah, jadi di daerah abnormal ini ada fenomena seperti malamnya itu lebih lama daripada siangnya, begitupun sebaliknya, siangnya lebih lama dari malamnya. Dan ada juga daerah yang selama 24 jam itu siang terus, begitupun sebaliknya, ada daerah yang malamnya itu selama 24 jam. Dan juga ada daerah yang tidak mengalami syafaqul ahmar atau hilangnya mega merah. Lalu bagaimana sholat dan puasa orang-orang yang berada di daerah abnormal tersebut? Nah, untuk yang pertama itu ada
bagaimana puasa dan sholatnya orang-orang yang berada di wilayah yang masih mengalami pergantian malam dan siangnya dalam satu hari, meski panjang siangnya sangat singkat sekali atau sebaliknya. Jadi siangnya itu lebih lama daripada malamnya, begitupun sebaliknya, ada yang malamnya lebih lama daripada siangnya. Seperti contoh di Greenland. Di Greenland itu pada bulan April hingga akhir Agustus itu waktu siangnya itu selama 20 hingga 21 jam. Lalu bagaimana sholat dan puasanya orang-orang di daerah tersebut? Nah, jadi dalam fenomena ini sholat dan puasanya itu tetap sesuai aturan syariat Islam, yaitu misal ketika waktu subuhnya itu pada jam 2, maka tetap sholat fardu itu jam 2 dini hari, dan sahurnya itu jam 2 kurang, maka puasanya itu tetap jam 2 kurang, itu tidak boleh melebihi dari jam itu. Dan juga untuk berbukanya itu semisal jam 11 malam, maka berbukanya tetap jam 11 malam. Jadi tetap sesuai dengan syariat Islam. Namun coba kita bayangkan kalau kita puasa hingga 20 hingga 21 jam lebih, itu apakah kita kuat? Mungkin akan menimbulkan madorot, kelemahan, dan membawa kepada penyakit. Nah, jadi Allah itu memberikan rukhsah kepada kita bahwasanya itu boleh tidak puasa kalau tidak mampu. Jadi dalam daerah ini boleh tidak puasa karena dapat menimbulkan madarat atau kelemahan. Nah, itu sesuai dengan kaidah usul fikih yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang artinya kesulitan akan menarik kepada kemudahan. Yang awalnya kita sulit untuk puasa selama 20 hingga 21 jam itu akan menarik kemudahan, yaitu dengan rukhsah dari Allah, kemudahan itu bisa diganti di lain hari. Namun seyogyanya kita sebagai kaum muslimin harus berpuasa terlebih dahulu. Masa sudah ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala langsung kita dari awalan sudah tidak berpuasa? Tidak, tapi kita harus berpuasa dengan kemampuan kita atau sekuatnya kita. Kalau misal sudah tidak kuat, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Itu sesuai dengan kaidah usul fikih yang berbunyi ma ubihul lidarurati yuqaddaru biqadriha, yang artinya sesuatu diperbolehkan karena keadaan terpaksa itu diperkirakan menurut keadaan atau seperlunya saja. Jadi ketika kita harus berpuasa dahulu, kalau tidak kuat itu boleh untuk tidak berpuasa, dan itu pun seperlunya saja. Lalu ada fenomena kedua, yaitu bagaimana puasa dan sholatnya orang-orang yang berada di wilayah yang pada bulan-bulan tertentu mengalami siang selama 24 jam dalam sehari dan sebaliknya. Jadi itu ada daerah yang mengalami 24 jam itu siang terus, begitupun sebaliknya, ada di hari itu ada 24 jam malam terus. Contoh seperti di Finlandia. Di Finlandia itu ketika musim panas itu siangnya itu selama 24 jam. Begitupun sebaliknya, ketika musim dingin itu justru di sana malah malamnya selama 24 jam. Jadi rata-rata masyarakat di Finlandia itu ketika musim panas itu malah jarang tidur, sedangkan tidurnya itu pada musim dingin, yang bahasanya itu hibernasi ya. Jadi bagaimana sholatnya orang-orang yang mengalami siangnya selama 24 jam dalam sehari ataupun sebaliknya? Nah, jadi Majelis Syariah Rabitiyah Al-Alam Al-Islami itu menjelaskan bahwasannya ya, daerah yang mengalami siang selama 24 jam pada bulan tertentu itu atau sebaliknya itu waktu sholat dan puasanya itu disesuaikan dengan daerah terdekat. Jadi daerah terdekat yang berada dalam garis paralel 45 derajat lintang utara dan selatan. Jadi ketika mengalami fenomena tersebut mencocokkan dengan daerah sekitarnya atau daerah yang tidak mengalami fenomena tersebut atau
daerah yang berada dalam garis paralel 45 derajat lintang utara dan selatan. Seperti contoh ini ya, ada daerah London yang mengalami fenomena tersebut, maka daerah London ini bisa menyesuaikan dengan daerah Bournemouth atau daerah yang berada lebih dekat dari garis paralel 45 derajat. Jadi sholat dan puasanya itu mengikuti daerah Bournemouth, daerah yang lebih dekat dari 45 derajat lintang utara dan lintang selatan. Selanjutnya ada permasalahan, yaitu bagaimana puasa dan sholatnya orang-orang yang berada di wilayah yang pada bulan tertentu itu tidak mengalami hilangnya mega merah atau shafaqul ahmar sampai datangnya waktu subuh. Ya seperti tadi ada di Finlandia tadi kan 24 jam tuh siang terus, maka tidak mengalami shafaqul ahmar. Lalu bagaimana sholat dan puasanya? Jadi sholat dan puasanya itu seperti tadi, dalam kondisi ini itu itu mengikuti daerah terdekat seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu nah mungkin dari teman-teman bertanya, kalau ini kan ada teknologi, sekarang kan teknologi, jadi kita gampang untuk menyesuaikan dengan daerah-daerah yang jauh. Lalu bagaimana orang-orang dahulu yang belum ada teknologi secanggih sekarang itu menentukan waktunya? Lalu jadi Rasulullah itu pernah ditanya oleh sahabat tentang kewajiban sholat bagi umat Islam yang tinggal di wilayah yang harinya menyamai seminggu atau sebulan bahkan setahun. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan wilayah yang satu harinya sehari semalam sama dengan 1 tahun? Apakah cukup dengan sholat sekali saja, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak, tapi perkirakanlah sebagaimana kadarnya pada hari-hari biasanya. Jadi disuruh untuk memperkirakan pada hari-hari biasanya, seperti ketika sholat zuhur ya, seperti sholat zuhur itu, sholat zuhurnya biasanya jam 12 malam, 12 siang, maka sholat zuhurnya itu pada waktu jam 12 itu, begitupun lain-lainnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya untuk daerah-daerah yang masih mengalami siang dan malam itu tetap melakukan sholat sesuai syariat Islam, tapi ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jika tidak kuat boleh untuk tidak melakukan, tetapi harus dikodok di lain hari. Dan untuk daerah-daerah yang seharinya itu siang terus dan malam terus, itu bisa diperkirakan dengan daerah-daerah yang dekat dengan garis paralel 45. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.